tidak ada satupun ayat di Bible ini yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus menyebut aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Bahkan saya sering menyebut berhadiah 1 triliun rupiah buat siapa saja yang bisa menemukan ayat yang satu saja Yesus menyatakan bahwa tanpa kata ganti, tanpa kata ambigu, yang secara tegas, lugas ya, Yesus menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Satu kali saya ditanya oleh orang sebelah pertanyaan anak TK yang mereka anggap pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya sebenarnya bisa jawab pertanyaan anak TK ini, tapi saya memilih menjawab dengan pertanyaan lain. Saya tanya balik dia, mengapa kamu baru mau terima Yesus Tuhan kalau Yesus mengaku sendiri? Kenapa Yesus ngaku baru kamu percaya? Lalu dia bilang, loh, kalau Yesus nggak ngaku dia Tuhan, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Lalu saya tanya dia, kalau begitu kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Ya, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu saya nanya, di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, kenapa kamu tidak percaya dia Tuhan dan mengatakan dia tidak boleh disembah? Coba kamu mikirlah. Senjata yang sama saya hantam kembali ke kepalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, satu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawabkan, yaitu adalah pertanyaan dari Ustadz Ipung Atria, bertanya kepada semua jemaat gereja, kepada semua umat Kristen, dan terkhusus kepada semua pendeta, di mana ayatnya pengakuan langsung dari Yesus, yang mana Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Nah, satu pertanyaan tersebut sampai kapanpun tidak akan ada pendeta yang mampu menjawabnya. Teman-teman, sampai Ustadz Ipung membuat sebuah sayembara ya, ada hadiah 1 triliun rupiah kalau ada siapapun dari umat Kristen atau pendeta yang mampu menunjukkan ayat yang diminta oleh Ustadz Ipung. Dan kesempatan kali ini kita akan kembali melihat bagaimanakah sebuah tanggapan dari pendeta Esra Soru. Apakah pendeta Esra Soru mampu menjawabnya atau hanya sekedar kumur-kumur? Mari kita simak videonya. Para kristolog itu yang menyampaikan bahwa tidak ada satupun ayat di Bible ini yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus menyebut aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Bahkan saya sering menyebut berhadiah 1 triliun rupiah buat siapa saja yang bisa menemukan ayat yang satu saja Yesus menyatakan bahwa tanpa kata ganti, tanpa kata ambigu, yang secara tegas, lugas ya, Yesus menyatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Akhirnya ditanggapi oleh Bapak Pendeta Esra Soru. Wow, hebat. Dalam kontennya begini, saya buka, Ustadz. Satu kali saya ditanya oleh orang sebelah pertanyaan anak TK yang mereka anggap pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya sebenarnya bisa jawab pertanyaan anak TK ini. Tapi saya memilih menjawab dengan pertanyaan lain. Saya tanya balik dia, mengapa kamu baru mau terima Yesus Tuhan kalau Yesus mengaku sendiri? Kenapa Yesus ngaku baru kamu percaya? Lalu dia bilang, loh, kalau Yesus nggak ngaku dia Tuhan, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Lalu saya tanya dia, kalau begitu kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Ya, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu saya nanya, di mana Yesus pernah mengaku aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, kenapa kamu tidak percaya dia Tuhan dan mengatakan dia tidak boleh disembah? Coba kamu mikirlah. Senjata yang sama saya hantam kembali ke kepalamu. Dan saat ini, Ustadz, perkataan dari Pak Pendeta Esra Soru diikuti oleh banyak sekali
masyarakat Kristen dan Katolik untuk menyerang Islam. Kemarin terakhir Ustadz, ada yang nyenggol-nyenggol saya sama Ustadz kayak, oh iya. Ya teman-teman, apakah kita mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan Ustadz Ipung Atria? Tunjukkan ayat yang jelas, ayat yang tidak ambigu, ayat yang berupa perkataan Yesus langsung, yang mana Yesus mengatakan, aku Yesus, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Dan ketika pertanyaan itu terlontar, ada tanggapan dari Pendeta Esra Soru. Tetapi kembali lagi, apakah Pendeta Esra Soru menjawab pertanyaan Ustadz Ipung? Ternyata tidak, sahabat-sahabat ya. Dia katakan dia tahu, tetapi dia menjawab dengan pertanyaan balik. Ini sudah menjadi rahasia umum ketika, jangankan jemaatnya ya, pendetanya saja ketika ditanya, jawabannya adalah pertanyaan balik, seperti yang tadi dikemukakan oleh Pendeta Esra Soru. Dan menurut saya, poin pertama, Pendeta Esra Soru tidak menjawab pertanyaan dari Ustadz Ipung. Dan poin yang kedua, di sini Pendeta Esra Soru hanya bersilat lidah. Ya, dia bertanya balik, Pendeta Esra Soru bertanya balik, ya, di mana ayatnya tunjukkan Yesus ngaku Yesus bukan Tuhan, jangan sembah aku. Cara menjawab yang sungguh-sungguh sangat tidak akademis ya. Kalau pertanyaannya sangat jelas, di mana ayatnya pengakuan jujur dari Yesus langsung? Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu jelas pertanyaannya, di mana ayatnya di dalam Bible. Silahkan tunjukkan. Tetapi sampai sekarang tidak ada pendeta yang mampu menunjukkan, tetapi yang ditunjukkan hanyalah asumsi, ngeles, muter-muter, dan bertanya balik, seperti yang tadi dikatakan oleh Pendeta Esra Soru. Nah teman-teman, kita tahu bahwa hanya di agama Katolik dan Kristen Protestan beserta sekte-sektenya, kecuali Saksi Yehova, yang menganggap Yesus adalah Tuhan sekaligus mereka menyembahnya. Padahal tidak ada satupun ayat di dalam Bible mereka, baik Perjanjian Lama maupun keempat Injil, yang menulis bahwa Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan. Paling-paling ayat yang diandalkan oleh para pendeta adalah Yohanes 13 nomor 13. Padahal di dalam Bible terbitan tahun 1928 dan juga Bible versi ND, Bible versi Klinkert, maupun di dalam Bible yang berbahasa Inggris tidak menyebutkan guru dan Tuhan, tetapi di situ menyebutkan guru dan tuan. Sementara itu Yesus sendiri memerintahkan kepada para murid-muridnya dan bangsa Yahudi untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan sangat terang-terangan, dengan sangat jelas dan transparan, Yesus mengaku hanyalah sebagai utusan Tuhan. Bapa lebih besar dari Yesus. Yesus tidak datang atas kehendaknya sendiri, semua yang dikerjakan atas perintah Bapa dan lain-lain. Lalu benarkah bahwa Yesus adalah Tuhan? Apa dasarnya? Adakah ayatnya? Benarkah Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, ataukah hanya kata orang? Ataukah Yesus dianggap dan diangkat menjadi Tuhan setelah adanya kesepakatan pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Oke, mari kita buktikan, mari kita tunjukkan kepada Pendeta Esra Soru, yang mana statement dari Pendeta Esra Soru juga ditirukan, juga dicontek oleh para jemaat-jemaatnya ya. Kita tunjukkan kepada mereka semua bahwa Yesus bukan Tuhan dan akan mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Kita tengok di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. 21-nya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Matius 7 nomor 22-nya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Di ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah teman-teman, apakah ayat dan ucapan Yesus tersebut belum jelas bagi kita?
Atau belum jelas bagi pendeta Esra Soru dan bagi umat Kristen yang lain bahwa Yesus sangat marah dipanggil Tuhan? Jadi pada hari akhir kelak kaum Kristen, umat Kristen akan mencari dan mendatangi Yesus dan berteriak Tuhan, Tuhan, tetapi justru Yesus marah besar dan mengusir mereka dengan kasarnya. Jadi yang akan masuk ke dalam kerajaan surga bukan yang memanggil Yesus, memanggil Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah umat Kristen sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Ataukah hanya kehendak Paulus yang selama ini mereka lakukan?